Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Nah, teman-teman, Uda Nazar sedikit berbagi sharing ya hari ini. Ada sebuah statement ataupun pernyataan dan komentar dari seseorang yang namanya mungkin tidak boleh disebut gitu ya. Dia mengatakan bahwa penggantian oli mesin pada mobil itu hanya trik dari marketing. Baik teman-teman, hari ini udah Nazar sedikit santai ya. Udah Nazar lagi ngecek-ngecek mesin bus ini. Lumayan lah, ini mesin busnya udah tua. Nah, udah Nazar kepikiran, teringat sedikit ya, sebuah komentar yang sudah udah Nazar sebutkan di depan tadi itu katanya kita tidak perlu mengganti oli mesin karena itu hanya trik dari marketing. Karena apa? Karena oli mesin itu dia nggak kemana-mana, untuk apa diganti katanya gitu kan. Kemudian udah Nazar sedikit miris dengan pernyataan ataupun statement tersebut. Udah Nazar nggak tahu nih apakah dia ini bocil yang kurang kerjaan ataupun memang orang yang tidak pernah belajar ya. Belajar maksud udah tuh di sini bukannya sekolah, karena sekolah itu adalah salah satu tempat pembelajaran, sedangkan kita belajar itu bisa di institusi lain, di sekolah, ataupun otodidak, ataupun membaca referensi-referensi yang lainnya. Nah, udah Nazar nggak tahu nih. Nah, udah Nazar hanya takut, kenapa? Takutnya bagi teman-teman yang baru benar-benar memiliki mobil dan itu tidak tahu sama sekali tentang perawatan mobil, membaca statement seperti ini, ya, itu sangat bahaya sekali. Karena itu statement ini langsung udah Nazar hapus ya. Nah, udah Nazar hanya sedikit mengomentari bahwa yang dikatakannya itu adalah oli tidak kemana-mana sehingga tidak perlu diganti. Sekarang begini teman-teman, ini kalau menurut Uda ini pendapat yang dibilang betul ya betul, dibilang ngawur ya sangat gitu ya. Karena apa? Karena statement yang mengatakan oli itu tidak kemana-mana, dia hanya di dalam mesin, ya itu memang secara umum dia di dalam situ, dia nggak pergi ke yang lain-lainnya, dia nggak pergi ke depan, dia nggak pergi ke transmisi, dia nggak pergi ke Jakarta, nggak pergi ke Singapura, nggak pergi ke Malaysia, ya memang dia di dalam sini aja nih, olinya di dalam sini. Nah, tetapi kenapa udah bilang ngawur, di dalam oli yang di dalam mesin itu, dia memang di dalam ini dan tidak kemana-mana, tetapi dia mengalir di dalam sistemnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu, oli yang tadinya kita tempatkan di oil pan ataupun tangki oli di bawah itu, dia ada sistem yang akan menyedot, namanya itu pompa oli. Kemudian dari situ dia mungkin masuk ke suction, dia masuk ke ke filter. Nah, itulah yang akan didistribusikan ke sistem mesin teman-teman itu, namanya lubrication system atau sistem pelumasan. Apa saja yang dilumasinya itu seperti ke piston misalnya, kemudian crankshaft, kemudian camshaft dan segala macamnya. Nah, mungkin teman-teman bisa cari referensi animasi tentang aliran oli di dalam mesin. Nah, ketika oli itu mengaliri atau melumasi mesin-mesin teman di dalam itu, komponen-komponen mesin di dalam itu, tentunya oli itu akan menjadi kotor. Nah ya, karena beberapa fungsi dari oli itu dan Nazar pernah mengatakan tuh ada 7 ya. Walaupun yang satu ini mungkin di mesin tidak akan teman-teman jumpai. Bagi teman-teman yang belum nonton bisa cari di playlist Uda Nazar di bagian oli. Nah, di situ ketika dia oli itu melumasi komponen-komponen mesin teman-teman, itu oli itu akan bersifat dia panas ya. Nah, karena dia panas terus-menerus, oli itu bisa saja berubah sifatnya. Dengan berubah sifatnya itu bisa jadi kinerja dari oli itu akan turun, baik itu kinerja dalam coolingnya, kinerja dalam anti frictionnya, kemudian pelapisan dan segala macamnya itu akan turun, dan oli juga akan mengalami perubahan warna. Akibat apa? Akibat panas dan kotoran yang ada di dalam mesin tersebut. Nah, untuk membuktikannya ini udah Nazar buka salah satu dipstick di bus ini ya. Ini kan ada oli di dalamnya nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini oli yang ada di dalam mesin nih, kelihatan nggak ya? Nah, itu warnanya hitam ya. Nah, bandingkan dengan oli baru yang mungkin cenderung itu dia jernih ya. Ada yang kuning bening, ada yang ya macam-macam lah. Tergantung olinya apa, karena oli mesin, oli transmisi, oli gardan itu juga kan warnanya ada bermacam-macam. Nah,
Inilah yang terjadi di dalam mesin teman-teman. Kalau teman-teman tidak melakukan penggantian oli secara rutin, mesin teman-teman tuh akan mengalami permasalahan. Apa saja permasalahannya? Mungkin nanti lain kali udah Nazar sharing ya kepada teman-teman agar lebih paham. Nah, udah Nazar hanya ingin mengatakan bahwa statement yang mengatakan penggantian oli itu adalah trik marketing itu sangat amat sangat ngawur kuadrat. Pokoknya udah Nazar nggak ngerti lah itu orang komentarnya, aduh benar-benar ngawur. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada melihat di konten-konten kreator lain ada komentar seperti itu, udah Nazar sarankan jangan diikuti. Teman-teman harus tetap melakukan penggantian oli secara rutin sesuai dengan standar prosedur yang ada di buku panduan ataupun dari tim mekanik brand mobil teman-teman sendiri, misalnya Suzuki, Honda, Toyota, segala macamnya itu ada standar-standarnya masing-masing. Nah, kalau teman-teman tetap tidak mau mengganti oli dengan alasan dengan statement seperti tadi, udah Nazar menyarankan teman-teman belajar lagi ya. Itulah pentingnya sebuah pendidikan. Sekian hari ini Nazar, hanya sedikit saja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.